atau S2 atau S3 ini adalah kependidikan. Jadi minimal salah satunya, atau berlatar belakang non kependidikan tetapi sudah bertugas sebagai dosen tetap di prodi-prodi kependidikan minimal 10 tahun. Nah, Bapak Ibu yang non kependidikan ini berdasarkan data, kalau nggak salah ya datanya semuanya bisa memenuhi untuk persyaratan ini. Yang kedua, S3 dan rektor kepala. Kemudian ada surat izin dari atasan, surat izin atasan dari prodi atau jurusan ya. Kita adanya prodi. Kemudian diketahui oleh dekan atau rektor. Jadi untuk yang fakultas itu berarti prodi dan dekan. Yang IN, yang sekolah tinggi itu adanya adalah prodi atau jurusan dan langsung rektor atasannya. Jadi nanti untuk Bapak Ibu semua difasilitasi oleh Pak Dekan Tarbiyah dengan prodi-prodi yang memang dibutuhkan sesuai dengan list dari LAVI. Selanjutnya, memiliki pengalaman manajerial sebagai pengelola struktural perguruan tinggi baik pada level institut, fakultas, lembaga atau prodi atau yang setara, dengan prioritas yang berpengalaman dalam pengelolaan bidang akademik dan penjaminan mutu. Nah, ini posisinya ada di mana? Posisinya ada di CV. Nanti kalau Ibu ketika menyusun CV, pastikan memasukkan unsur-unsur ini di CV-nya, di CV Bapak Ibu. Jadi GPM, GKM, nah itu bisa masuk dalam bagian dari penjaminan mutu. Auditor bisa masuk ke sana. Kemudian dari prodi yang terakreditasi PT Unggul atau internasional, ya, ini ada pengecualiannya. Nah, ini kita bisa untuk yang nanti prodinya belum unggul atau A, ini masuk yang ke kecuali ini. Secara geografis ada pemerataan dan ada alasan yang relevan minimal B atau baik sekali. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter atau rumah sakit, ya, ini berarti cukup dari poliklinik kita bisa menerbitkan surat keterangan sehat, pas foto 3x4. Kemudian ukuran maksimal untuk filenya 500 kilo, 500 kilobyte. Kalau lebih itu tidak akan bisa diupload. Maksimal 500, kalau bisa lebih, bisa kurang dari 500 KB. Nah ini loh Ibu, melampirkan CV, ya? Melampirkan CV yang terbaru dalam 5 tahun terakhir yang isinya minimal 7 itu pengajaran, penelitian, PKM, publikasi itu di jurnal ya maksudnya, kemudian karya buku, paten kalau punya, kemudian indeksasi. Minimal di CV itu ditambahkan dengan pengalaman tadi, SKSK tadi disiapkan untuk yang pernah mendapatkan pengalaman dalam pengelolaan manajerial di penjaminan mutu. Kemudian menyertakan deskripsikan motivasi diri maksimal 250 kata. Kemudian mengajukan lamaran resmi, ya, Bapak Ibu berarti harus menyusun surat lamaran kepadanya Ketua Umum Lamdik, surat lamaran kepadanya Ketua Umum Lamdik. Nah, ada keterangan khusus karena kita semua belum menjadi asesor pendidikan ini, maka khusus untuk calon asesor dari kita ini nanti harus lulus tes psikologi. Dari biro psikologi yang ditunjuk oleh Lamdik. Kalau lolos administrasi, syaratnya lolos administrasi dulu, baru nanti akan tes psikologi yang akan ditunjuk oleh Lamdik. Nah, bisa jadi nanti tes psikologi itu akan berbayar. Biasanya kalau tes psikologi pada lembaga yang ditunjuk
itu biasanya ada biaya tidak gratis. Saya belum tahu berapa biayanya. Nah, nanti akan diketahui kalau Bapak Ibu yang lolos, ya, baru bisa diketahui. Untuk mekanisme pendaftaran Bapak Ibu, ini melakukan registrasi dan mengunggah semua dokumen yang dipersyaratkan sebagai calon asesor melalui tautan itu. Tautannya di asesor Lamdik or ID. Di semua mekanismenya melalui online. Selanjutnya dokumen yang harus disiapkan, ini dokumen scan PDF ada juga yang ini ada yang harus dalam bentuk gambar. Pertama, ijazah pendidikan S3, SK Jabung, SK Jabatan Struktural, ya, maksudnya tidak harus yang sekarang gitu. Dan Bapak itu dulu pernah di struktural, yang dulu pernah itu bisa dilampirkan untuk membuktikan sebagai pernah menduduki punya pengalaman ya, di dalam manajerial. Kemudian SK adresi program studi yang baru. Nah, mohon Pak Dekan bisa nanti nge-share ya adresi prodi yang nanti diminta, ada slotnya gitu, prodi apa saja nanti akan saya sampaikan. Kemudian surat keterangan sehat dari dokter, kemudian pas foto ukuran 3x4, dan ini formatnya gambar, bukan PDF, ini harus gambar. 7, deskripsi singkat motivasi diri, kemudian surat lamaran, kemudian ini yang ke-9 khusus untuk calon asesor yang dari BAN. Kemudian CV terbaru dan deskripsi singkat motivasi diri. Nah, Bapak Ibu semua, ini kalau tampilan untuk upload berkas-berkasnya tadi itu, surat lamaran, ya, ini nanti tinggal choose file lalu unggah. Usahakan filenya jangan besar-besar Bapak Ibu nih. Khawatir nanti rumangso gitu itu sudah masuk ternyata enggak masuk. Sama seperti BKD itu. Ini hal teknis Pak, tapi menentukan gitu. Di BKD itu ada yang upload dokumen PD kan. Ternyata kan nggak bisa dilihat oleh asesor BKD. Kenapa? Karena filenya besar, dia nggak bisa terupload di sistem. Hanya ada tulisannya tapi nggak ada filenya. Gitu. Itu sebagai pengalaman buat file sekecil mungkin, ampun besar-besar, paling aman itu. Ada 11 dokumen. Nah, kemudian kapan waktunya? Paling akhir tanggal 23 Januari, ini hari Senin. Ya. Jam berapa? Ya, selama masih hari Senin tanggal 23 itu. Kalau sudah jam 11.05 jam 23.59 itu masih bisa patri ya. Kalau sudah jam 00 itu sudah ganti hari gitu. Ganti hari ya, ganti tanggal. Iya Pak, itu masuk masih cuti emang, cuti bersama kayaknya. Oh iya, cuti Imlek ya. Tapi bisa, karena ini kan online semua, jadi tidak masalah. Oleh karena itu maka memang kalau bisa yang disediakan oleh kampus ya, surat apa tadi izin, kemudian akreditasi, SK akreditasi prodi-prodi. Kalau bisa cepatnya, ini besok kan ya, Jumat itu bisa diselesaikan dan bisa diberikan ke teman-teman yang memang berbeda untuk mendaftar. Itu Bapak Ibu. Kemudian seleksinya nanti 30 Januari dan seterusnya tidak perlu saya sampaikan ya. Karena yang penting itulah pendaftarannya dulu saja. Baik, untuk yang diminta oleh Lamdik itu prodi-prodi yang memang ada di lingkungan target. Nah, yang diminta itu ada 5 sebenarnya. Kalau saya lihat ya, PIAUD, PGMI atau PGSD, ada BK di situ. Kalau di kita PKPI ya namanya ya. PBK yang di tarbiyah itu loh Pak Rektor. Itu bukan PKI yang di dakwah, karena PKI di dakwah sudah dikeluarkan ya dari Lamdik ya. Sehingga dia tidak masuk ke sini. Ini BK-nya BKPI Pak
ya TKPI yang ada di Tarbiyah Wilayah.